Dalam dunia yang penuh suara, mereka yang berbicara dengan tenang namun tegas seringkali menjadi yang paling didengar. Banyak dari kita mengalami momen di mana kita ingin bersuara, saat dikritik, saat ide kita diabaikan, atau saat harus menolak permintaan, tapi justru terdiam, menelan emosi, atau terdengar ragu-ragu. Padahal kepercayaan diri dan sikap tegas bukanlah bakat bawaan. Ia adalah keterampilan yang bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai oleh siapapun. Dalam video ini, kita akan membongkar cara menjadi percaya diri dan tegas dalam setiap percakapan, bukan dengan berteriak atau mendominasi, tapi dengan kejelasan, ketenangan, dan integritas. Karena kekuatan sejati bukan pada volume suara, tapi pada kualitas kehadiran Anda. Bab 1. Pahami perbedaan antara pasif, arogan, dan tegas. Banyak orang salah paham tentang arti tegas. Mereka mengira tegas berarti keras, dominan, atau bahkan agresif. Padahal ketegasan atau assertiveness adalah bentuk komunikasi yang seimbang, menghormati diri sendiri tanpa merendahkan orang lain. Psikolog klinis Dr. Robert E. Alberti, penulis buku Your Perfect Right, menjelaskan bahwa ada 3 gaya komunikasi utama, pasif, agresif, dan asertif. Orang pasif cenderung menghindari konflik, menekan kebutuhan diri, dan sering merasa dimanfaatkan. Sementara orang agresif memaksakan kehendak, mengintimidasi, dan mengabaikan perasaan orang lain. Ketegasan adalah jalan tengah yang sehat. Ia memungkinkan Anda menyampaikan pendapat, menolak permintaan, atau menegaskan batas dengan cara yang jujur, langsung, dan tetap menghargai. Misalnya, alih-alih berkata, "Ya, saya lakukan saja," atau pasif. Atau ini bukan urusanmu, agresif. Orang yang tegas akan berkata, "Saya mengerti kebutuhan Anda, tapi saat ini saya tidak bisa menerimanya." Studi dari Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa individu yang asertif lebih puas secara emosional, memiliki hubungan lebih sehat, dan lebih sukses dalam karir. Ketegasan bukan tentang menang, tapi tentang integritas. Bab 2. Bangun kepercayaan diri dari dalam, bukan dari validasi luar. Kepercayaan diri yang sejati bukan berasal dari pujian, jabatan, atau penampilan. Ia tumbuh dari keyakinan internal bahwa Anda layak didengar, dihormati, dan memiliki hak untuk eksis. Namun, dalam masyarakat yang sering menghukum ekspresi diri, terutama pada pria yang harus tampak kuat atau perempuan yang dituduh terlalu keras, banyak orang belajar untuk menekan suara mereka. Psikolog Carol Dweck, pencetus konsep growth mindset, menekankan bahwa kepercayaan diri bisa dibangun melalui proses, bukan hasil. Artinya, Anda tidak perlu sempurna untuk bersuara, Anda hanya perlu bersedia mencoba. Langkah pertama adalah mengenali dan menantang inner critic, suara dalam kepala yang terus mengatakan, "Kamu tidak cukup baik," atau "nanti dikira sombong." Latihan mindfulness dan jurnal harian dapat membantu Anda mengidentifikasi pola pikir negatif ini. Selanjutnya, latih self-affirmation. Pernyataan sederhana seperti, "Saya berhak menyampaikan pendapat," atau "Suara saya penting." Penelitian dari Social Cognitive and Affective Neuroscience 2016 menunjukkan bahwa afirmasi diri aktif mengurangi aktivitas di amigdala, pusat rasa takut di otak. Dengan kata lain, semakin sering Anda memvalidasi diri sendiri, semakin kecil rasa cemas saat berbicara. Bab 3. Teknik komunikasi yang membuat Anda didengar. Ketegasan bukan hanya soal apa yang Anda katakan, tapi bagaimana Anda mengatakannya. Komunikasi asertif menggunakan 3 pilar utama, bahasa tubuh, nada suara, dan struktur kalimat. Pertama, postur tubuh, berdiri atau duduk tegak. Kontak mata stabil dan gerakan tangan yang terbuka menciptakan kesan tenang dan percaya diri. Studi dari Harvard Business School tentang power posing menunjukkan bahwa hanya dengan berdiri tegak selama 2 menit, kadar testosteron naik dan kortisol atau hormon stres turun, mempersiapkan otak untuk percakapan yang menantang. Kedua, gunakan kalimat aku atau I statement alih-alih menyalahkan. Misalnya, "Saya merasa kurang dihargai saat tidak saya dibahas. Lebih efektif daripada kamu selalu mengabaikan saya."
Kalimat aku mengurangi defensivitas lawan bicara dan menunjukkan tanggung jawab atas perasaan Anda. Ketiga, bicara dengan nada rendah, pelan, dan jelas. Orang yang percaya diri tidak perlu berteriak. Mereka tahu bahwa ketenangan lebih kuat daripada kegaduhan. Latih ini dengan merekam diri saat berbicara, lalu evaluasi. Apakah Anda terdengar yakin? Apakah Anda terdengar menghargai diri? Bab 4. Latih batas. Seni mengatakan tidak dengan hormat. Salah satu momen paling menantang untuk bersikap tegas adalah saat harus menolak. Banyak dari kita takut mengecewakan. Dia anggap egois atau kehilangan hubungan. Tapi ingat, tidak bisa mengatakan tidak, berarti Anda sedang mengatakan ya pada stres, kelelahan, dan kehilangan jati diri. Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa orang yang mampu menetapkan batas memiliki tingkat stres lebih rendah dan kepuasan hidup lebih tinggi. Kunci mengatakan tidak secara tegas adalah kejelasan plus empati. Contoh, saya sangat menghargai undangan Anda, tapi saat ini saya sedang fokus menyelesaikan proyek penting, jadi saya tidak bisa ikut. Anda tidak perlu meminta maaf berlebihan atau memberi alasan palsu. Cukup nyatakan keputusan Anda dengan tenang. Jika tekanan datang, ulangi dengan lembut. Saya mengerti, tapi keputusan saya tetap sama. Ini disebut broken record technique, teknik yang digunakan dalam perilaku kognitif untuk tetap konsisten tanpa terlibat debat emosional. Bab 5. Latihan harian untuk membangun mentalitas tegas. Ketegasan seperti otot, semakin sering dilatih semakin kuat. Mulai dengan situasi kecil, memesan makanan yang salah kirim, meminta koreksi dokumen, atau menolak tugas tambahan yang tidak masuk akal. Setiap kali Anda bersuara, Anda memberi sinyal pada otak bahwa Anda aman, berhak dan mampu. Catat kemenangan kecil dalam jurnal. Hari ini saya menyampaikan ketidaksetujuan dalam rapat tanpa merasa bersalah. Selain itu, latih role playing. Berlatih bercakapan sulit dengan teman atau di depan mirror. Bayangkan skenario. Atasnya meminta lembur mendadak. Teman meminjam uang, atau pasangan mengabaikan kebutuhan Anda. Latih respon Anda hingga terdengar alami dan percaya diri. Terakhir, evaluasi. Apa yang membuat Anda ragu? Apakah rasa takut ditolak, dibenci, atau dikalahkan? Sadari akar emosinya, lalu tantang dengan logika. Apakah saya lebih baik dihormati atau disukai tapi dieksploitasi? Jawaban itu akan membimbing Anda menuju kemandirian emosional. Menjadi percaya diri dan tegas bukan berarti Anda harus berubah menjadi orang lain. Ini tentang kembali pada diri Anda yang sejati, yang tahu batasnya, menghargai nilainya, dan berani menyuarakannya. Dunia tidak selalu menyambut orang yang berbicara jujur. Tapi, mereka yang tetap melakukannya, meskipun gemetar, adalah mereka yang akhirnya mengubah dinamika, membangun hubungan sehat dan hidup tanpa penyesalan. Mulai dari satu kalimat, satu tidak, satu saya merasa. Karena setiap kata yang Anda ucapkan dengan integritas adalah batu bata dalam bangunan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan.